Situ memasuki rumahnya. Suasana rumah seperti biasa selalu sepi. Ia melangkah masuk ke dalam kamarnya yang dipenuhi oleh poster bergambar pemain basket terkenal. Gadis itu melempar tas sekolahnya di atas ranjang dan melangkah mendekati meja rias. Ia meneliti setiap inci wajah cantiknya. Ia melepaskan ikatan rambutnya sehingga rambutnya tergerai indah. Melihat dirinya dengan gaya rambut tergerai membuat ia teringat dengan seseorang yang sudah menghilang 3 bulan lamanya. Gadis itu merogoh saku roknya mengambil ponsel dan membuka file gambar. Ada foto 2 orang gadis dengan tersenyum lebar mengarah kamera. Yang satu berambut terurai, yang satu lagi berambut kucir kuda. Wajah kedua gadis itu sangat mirip sekali. Sylvie Petrova, kembarannya yang sudah hilang selama 3 bulan lamanya. Kembarannya berbohong kepada ibunya. Dia mengatakan hanya menginap di rumah sahabatnya, Lena. Namun saat ibu menanyakan kepada ibunya Lena dan mendapat fakta bahwa mereka tidak menginap, namun pergi berkemah, membuatnya kalang kabut. Polisi sudah lama mencari keberadaan Sylvie dan Lena, tetapi tak ada kabar ditemukannya kedua gadis itu. Gadis itu keluar dari kamarnya. Tak sengaja atensinya menatap ke ruangan sebelah kamarnya, yaitu kamar kembarannya. Gadis itu melangkah, masuk ke dalam kamar kembarannya. Kamar yang bersih, rapi, dan feminim. Berbeda dengan kamarnya yang terlihat seperti kamar cowok. Ia menelusuri seisi ruang kamar. Ia dan kembarannya tidak terlalu dekat, sehingga tak pernah masuk ke sini. Ini kali pertama ia memberanikan diri untuk masuk. Gadis itu berjalan mendekati meja belajar kembarannya. Ada beberapa buku pelajaran tergeletak di sana, dan buku berwarna biru yang ada di sana menarik perhatiannya. Gadis itu mengambil buku itu yang bertuliskan My Diary. Iya, itu buku diary milik kembarannya. Gadis itu membuka tiap lembaran diary itu tanpa membacanya, karena ia tahu ini adalah sesuatu yang pribadi. Di lembaran terakhir ia membaca tulisan tangan itu. Isinya curahan hati kembarannya yang terpaksa mengikuti ajakan Lena pergi berkemah. Di sana juga tertulis 2 tempat yang akan mereka singgahi selama liburan berkemah. Tiba-tiba ada suara pintu dibuka oleh seorang wanita yang ternyata adalah ibunya. Wanita itu terlihat terkejut. "Sylvie?" Gadis itu menoleh saat ibunya memanggil nama kembarannya. "Aku Silva, Bu." "Oh, maaf. Ibu heran kamu berada di kamar Sylvie." Gadis itu, Silva, menyadari raut kecewa dari ibunya. Memang wajah dirinya terlihat sama persis. Apalagi dirinya menggerakkan rambutnya, sehingga ibu mengira itu adalah Sylvie. Iya, Silva selalu mengikat satu rambutnya, sedangkan Sylvie selalu digerai. Itu perbedaan mereka. Silva melangkah keluar dari kamar, melewati ibunya begitu saja. Ia sedikit sakit hati, ibunya malah mengira dirinya adalah Sylvie. Selama ini Silva tidak terlalu dekat dengan ibunya maupun kembarannya. Alasannya yaitu iri. Iya, dirinya selalu iri terhadap kembarannya yang serba bisa dalam akademik. Bahkan Sylvie jago bermain musik, sehingga dirinya sering membanggakan ibunya. Sedangkan Silva tidak memiliki prestasi apapun. Dirinya hanya jago dalam bidang olahraga saja. Silva melangkah menuju meja makan. Di sana ibunya sedang menyiapkan makan malam mereka. Suasana makan malam mereka terdengar hening. Tak ada pembicaraan, hanya suara dentingan sendok yang menemani suasana. Selama ini Silva sering melihat ibunya menangis di dalam kamarnya. Tak aneh kalau ibunya sangat kehilangan sosok Sylvie. Sosok Sylvie yang dekat dengan ibunya berbeda dengan dirinya. Ia selalu saja menjauhkan diri jika melihat ibu bersama kembarannya. Lebih tepatnya ia merasa minder. "Bagaimana sekolahmu?" tanya ibunya, Josette, memulai pembicaraan. Silva menoleh dan menghentikan kunyahannya. "Biasa saja," jawabnya seadanya. Josette tersenyum miris. Sosok putrinya yang ini memang berbeda jauh dengan kembarannya. Jika ditanya tentang sekolah, Sylvie selalu bersemangat menceritakannya. Berbeda dengan Silva.
Sosoknya terlalu pendiam dan acuh. Perasaan sesak terasa di dada kala ia mengingat sosok Sylvie yang menghilang 3 bulan lamanya. Seandainya Sylvie ada di sini. Gumaman tak sengaja dari mulut Joseph terdengar oleh Silva, meskipun pelan, namun masih bisa didengar. Entah kenapa hatinya merasa kesal mendengarnya. Dengan spontan, ia membanting sendok sedikit keras dan berdiri tegak. "Cukup, Bu. Aku ini Silva, bukan Sylvie. Tolong jangan membicarakan dia di depanku terus. Aku tahu kalau Ibu sangat kehilangan dia, tapi tolong hargai aku di sini, Bu," bentak Silva. Joseph tersentak kaget. Ia tak percaya Silva membentaknya dengan amarah yang menggebu. "Silva, aku tahu Sylvie itu anak kesayangan Ibu, anak kebanggaan Ibu. Jelas Ibu sangat kehilangan dia. Dibandingkan dengan diriku yang tidak ada apa-apanya, Ibu pasti tidak akan sesedih ini jika aku yang hilang. Ibu itu selalu..." "Cukup," potong Joseph. Ia tak percaya pemikiran Silva seperti itu. "Ibu tak pernah membandingkan dirimu dengan Sylvie. Ibu tak pernah pilih kasih. Ibu selalu menyayangi kedua anak Ibu. Tak ada anak kesayangan. Bagi Ibu, kalian berdua adalah anak kesayangan Ibu. Kalian adalah harta satu-satunya yang paling berharga bagi Ibu setelah kepergian ayah kalian. Tidak ada niatan untuk pilih kasih, karena kalian berdua itu adalah anak Ibu satu-satunya. Setelah kepergian Sylvie, tentu saja Ibu sangat sedih, karena dia adalah anak Ibu. Bukan karena dia adalah anak kesayangan Ibu saja, tapi kamu juga adalah anak kesayangan Ibu." Hening. Setelah perkataan ibunya yang begitu menusuk hatinya, Silva tak bisa berkata apa-apa. Emosi yang tadi menguasainya seketika hilang kala mendengar curhatan hati ibunya. Tangis pilunya membuat hati Silva sakit. Iya, ibunya memang tidak pernah membandingkan dirinya dengan Sylvie, melainkan dirinya lah yang selalu membandingkan diri sendiri dengan kembarannya, hingga timbul iri dan minder kepada kembarannya, sehingga Silva selalu menjauhi ibunya dan Sylvie. Sylvie selalu berusaha mendekati Silva, namun dirinya suka menjauh. Iya, disinilah ia tahu bahwa dirinya yang salah dan membuat ibunya menangis karenanya. Suasana di lapangan indoor sekolah sangat ramai. Para pemain berlarian sambil membawa bola basket, saling merebut bola dari lawan untuk bisa dimasukkan ke dalam ring, supaya mencetak skor. "Fa, tangkap ini." Gadis yang tengah menguasai bola basket mengoper ke arah Silva, namun Silva hanya bengong hingga bola keluar dari lapangan. Tiba-tiba suara peluit terdengar. Silva tersadar dari lamunannya. Ia melihat papan nomor menyala bertuliskan nomor punggung dirinya. Ia dikeluarkan dan digantikan oleh pemain lain. Ia sadar kualitas main dirinya sekarang tengah buruk. Ia tidak bisa fokus karena terus memikirkan perkataan ibunya tadi malam. Silva keluar dari lapangan, tak duduk di tribun. Ia sedang tak minat menonton timnya tengah bertanding. Silva terus berjalan keluar dan duduk di sebuah taman yang sepi. Ia butuh keheningan. Seorang Silva Petrova bisa dikeluarkan dan digantikan oleh pemain lain. Sangat mengejutkan. Terdengar suara cowok yang ia kenal. Siapa lagi kalau bukan sahabatnya? Mark yang bawel dan Paul yang sedikit pendiam, namun cerdas. Kedua cowok itu duduk di sisi kanan dan kiri Silva, sehingga gadis itu berada di tengah kedua cowok itu. "Kenapa sih lo, Pak? Gak biasanya main lo jelek?" tanya Mark. Dia memang orangnya kemal alias kepo maksimal. Namun Silva sama sekali tak menghiraukannya. Ia terus saja melamun menatap kosong rumput di taman ini. Paul yang orangnya pekaan tahu kalau sahabat ceweknya ini tengah ada masalah. Kenapa? Apa masalah dengan kembaran dan ibu lu lagi? Silva melirik sekilas ke arah Paul, tapi tak berniat menjawabnya, meskipun perkataan Paul tepat sasaran. "Ya elah, Pak, kan itu masalah biasa. Lo kan suka ada masalah sama mereka, dan lo juga suka santai ngadepinnya," ucap Mark menyahuti dengan enteng. Memang sahabat ceweknya ini sering curhat perihal keluarganya, jadi jangan heran kalau mereka bisa menebak permasalahannya.
Tapi masalah kali ini berbeda. Akhirnya Silva buka mulut. Paul menangkap raut kesedihan dari wajah Silva. Sepertinya masalah kali ini sangat serius. Mark yang mendengar perkataan Paul langsung memasang wajah serius. Sepertinya memang begitu. Pak, cerita sama kita. Silva akhirnya menceritakan masalah tentang malam tadi, saat dirinya beradu mulut dengan ibunya, dan menceritakan perihal isi buku diary kembarannya juga. Aku sangat menyesal telah membuat ibu menangis. Disinilah memang aku yang selalu membandingkan diri sendiri dengan Sylvie, sehingga rasa iri dan minder membuat diriku selalu menjauhi keluargaku. Mark dan Paul bingung harus bereaksi apa, karena ini adalah pertama kalinya Silva menangis di hadapan mereka. Mereka memutuskan untuk menunggu hingga Sylvie berhenti menangis. Tangisan Silva mereda. Ia begitu malu menangis di depan kedua sahabat cowoknya. Ia berdehem untuk meredakan tangisannya. Aku sudah memutuskan matang-matang perihal ini dan aku sudah bulat akan keputusanku ini. Aku akan pergi ke tempat di mana kembaranku dan sahabatnya berkemah dan mencarinya. Mark dan Paul terkejut dengan keputusan sahabat ceweknya ini. Apa kau serius, Pak? Tanya Mark memastikan lagi. Iya, aku tidak mau menunggu yang tidak pasti. Sudah 3 bulan menghilangnya mereka, sampai polisi pun tidak bisa menemukannya. Sudah aku putuskan aku akan mencari sendiri ke sana, ucapnya dengan tegas. Tapi Silva, apa lo yakin? Kalau kita tersesat di sana gimana? Tanya Mark cemas. Aku tidak mengajak kalian, aku hanya mengatakan kalau aku akan mencari sendiri ke sana, bantah Silva. Mark maupun Paul terdiam. Sahabat ceweknya ini memang keras kepala. Jika dia ingin memutuskan sesuatu, maka sesuatu itu harus diwujudkannya apapun caranya. Kalau begitu kita akan ikut loh, seru Mark semangat. Silva, Mark, dan Paul sudah berada di tempat kemah kembarannya dan sahabatnya untuk mencari keberadaan kedua gadis itu. Sekarang mereka tengah mencari petunjuk di lokasi pertama, sesuai dari tulisan dalam buku diary kembarannya. Di lokasi pertama memang ada bekas api unggun berwarna hitam di tanah, yang artinya sudah pernah ada yang berkemah di sini sebelumnya. Jelas, lokasi ini pernah ditempati Sylvie dan Lena sebelumnya. Sylvie, Mark, dan Paul kembali melanjutkan pencarian di lokasi kedua. Kembarannya dan sahabat Sylvie memang menempati 2 lokasi berbeda selama berkemah. Mereka akhirnya sampai di lokasi kedua. Tempatnya memang bagus, ada danau juga di sana. Tapi Silva tak berniat menikmati alam yang indah ini. Dia kesini bertujuan untuk mencari keberadaan Sylvie dan Lena. Istirahat dulu Pak. Mark kelihatan lelah. Bayangkan saja, ialah yang menyetir mobil dari kota ke sini. Sesampainya di tempat ini, bukannya beristirahat sejenak, tapi Silva terus mencari jejak. Silva menoleh. Ia juga tahu kalau Mark pasti kelelahan. Kalau lu capek, istirahat aja. Silva dan Paul terlihat masih fokus mencari jejak di lokasi ini, membuat Mark cemberut. Mau tak mau ia juga ikut membantu mencari jejak. Mereka bertiga berpencar ke arah yang berbeda. Tak lama, akhirnya Mark mendapatkan jejak api unggun. Tak jauh dari sana juga, ada 4 lubang di tanah yang menandakan sebelumnya sudah ada yang pernah berkemah di sini. Mark segera menelpon kedua sahabatnya. Silva dan Paul bergegas ke tempat Mark setelah mendengar kabar dirinya menemukan jejak. Ternyata memang benar ada bekas api unggun di sana dan 4 lubang yang artinya sebelumnya sudah pernah ada yang berkemah di sini. Tidak salah lagi, ini pasti bekas tempat kemahnya Sylvie dan Lena, ucap Silva yakin. Tapi bisa jadi kemungkinan orang lain, sahut Paul. Mark berjalan menjauhi kedua sahabatnya menuju danau. Atensi matanya melihat sesuatu yang mengembang di permukaan air menarik perhatiannya. Mark mengambil ranting pohon di dekatnya dan mencoba menarik sesuatu itu untuk mendekat. Silva, Paul, coba ke sini. Aku menemukan sesuatu, teriak Mark. Mendengar teriakan Mark, keduanya yang tadi tengah asik berargumen segera mendekat ke arah cowok itu.
Mark memperlihatkan 2 bungkus mie instan yang tadi ditemukannya di permukaan air danau. Dengan menemukan ini, kita bisa yakin kalau Sylvie dan Lena memang pernah berkemah di sini. Terbukti, ada 2 bungkusan mie instan ini. Silva dan Paul membenarkan ucapan Mark. Sekarang mereka sudah yakin, lokasi ini adalah tempat persinggahan terakhir mereka. Lalu setelah ini, mereka kemana lagi? Sampai tidak pulang? Apa mereka tersesat? Tanya Silva bingung. Mark dan Paul tak menjawab. Mereka tengah sibuk berspekulasi sendiri. Paul menatap sekelilingnya dengan raut serius. Saat itulah matanya menangkap jalan setapak. Mungkin setelahnya mereka masuk ke jalan itu, ucapnya sambil menunjuk arah jalannya. Silva dan Mark mengikuti arah yang diikuti oleh Paul. Mereka manggut-manggut karena berpikiran yang sama. Mereka pun memutuskan kembali ke dalam mobil dan masuk ke jalan itu. Mobil yang dikendarai ketiga remaja itu terus menelusur di jalan beraspal yang sangat sepi. Sepanjang perjalanan tak terlihat satu kendaraan pun yang lewat. Bahkan satu orang pun tak terlihat sama sekali. Ketiga remaja itu memang menyadari hal itu, tetapi mereka memutuskan diam saja. Silva yang duduk di jok belakang mobil hanya fokus menatap keluar jendela. Pemandangan hutan lebatlah yang selalu nampak di sepanjang jalan ini. Tak berapa lama, Silva mengalihkan tatapannya ke depan. Matanya memicing kala melihat pom bensin. Di sekitarnya banyak mobil-mobil besar terparkir di sana, seperti mobil militer. Kalian lihat, di sana ada pom bensin, tunjuk Silva kepada 2 sahabatnya. Mark dan Paul memang menyadarinya dari tadi. Iya Silva, itu pom bensin. Memangnya kenapa? Lagian gue bawa banyak stok bensin di belakang, karena gue tahu perjalanan kita akan panjang. Makanya gue siapin dengan matang sebelum kita kesini. Gue pinter kan? Ucap Mark membanggakan diri. Silva sama sekali tak berniat menghiraukan ucapan gak penting dari Mark. Ia fokus dengan pikirannya perihal adanya pom bensin dan mobil-mobil militer yang terparkir di sana. Mark menghentikan mobilnya kala di depannya berdiri sebuah tembok besar yang tinggi berada di hadapannya. Ketiga remaja itu turun dari mobil dan mendekati pintu besi berwarna hitam yang tinggi. Tembok apa ini? Tanya Mark bingung. Paul menatap curiga tembok yang berdiri kokoh ini. Ia menengadahkan kepala dan menyadari bahwa di atas tembok banyak terpasang CCTV. Hei kalian, lihat di atas. Silva dan Mark mengerutkan dahinya mendengar ucapan Paul. Namun mereka menuruti apa yang diucapkannya. Seketika wajah keduanya terlihat kaget dan juga heran. CCTV? Gumam Mark. Paul menyimpulkan. Iya, ada CCTV terpasang di atas. Aku yakin sesuatu yang berada di dalam tembok besar ini seolah-olah sangat dijaga ketat dan terisolasi dari dunia luar. Mark melotot. Apa memang ada di dalam sana? Pertanyaan yang bodoh, memang karena mereka pun tidak mengetahuinya. Paul mengangkat baunya acuh karena dia juga tidak tahu sama sekali. Aku tidak peduli apa yang ada di dalam sana. Pikiranku mengatakan kalau Sylvie dan Lena pasti masuk ke dalam sana. Ucap Silva yakin. Kau tidak mengerti juga ya? Dengus Paul tajam. Sudah jelas, sesuatu di dalam sana sangat dijaga ketat dan kemungkinan berbahaya jika kita masuk ke dalam sana. Silva menatap wajah Paul, tak kalah sengitnya. Aku tidak peduli, aku sudah berjanji kepada diriku sendiri untuk kesini mencari kembaranku. Jika kau tidak mau, aku tidak akan memaksa. Lagian dari awal, aku tak mengajak kalian. Kalian yang memaksa untuk ikut. Jelas, karena kita tidak mau kau kesini sendirian. Karena tempat ini sangat berbahaya. Bantah Paul lebih sengit. Mark yang melihat adegan pertengkaran kedua sahabatnya menghela nafas frustasi. Sudah tak aneh lagi Silva dan Paul sering beradu mulut seperti ini. Tanpa berniat menghentikan pertengkaran keduanya, Mark melangkah mendekati pintu besi itu dan mendorongnya. Seketika pertengkaran Silva dan Paul terhenti kala mendengar suara pintu besi berderit. Saat menoleh ke arah pintunya, keduanya melihat Mark dengan wajah bengisnya sambil cengengesan.
Ternyata pintunya tidak dikunci. Tanpa berkata apa-apa, Silva melangkah masuk ke dalam, tanpa rasa keraguan. Tekadnya sudah bulat, dan ia akan terus melangkah sebelum menemukan kembarannya. Mark mengikuti langkah Silva, sedangkan Paul mengembuskan nafas gusar. Silva memang keras kepala. Dengan terpaksa, Paul ikut masuk ke dalam juga, meskipun tahu resiko apa yang akan menimpa mereka nanti. Mereka bertiga berjalan di sepanjang jalan pedesaan ini. Iya, di dalam tembok besar ini terdapat sebuah pedesaan yang cukup luas dengan dikelilingi hutan lebat. Ada beberapa rumah gubuk tanpa pintu berjajar, namun tak ada penduduk yang terlihat sama sekali. Mereka sibuk menelisik sekeliling desa, sepi, hening, dan sedikit menakutkan suasananya. Tiba-tiba, Mark berhenti berjalan, matanya melotot dengan wajah shock, seperti melihat hantu saja. Membuat Silva dan Paul bingung. "Ada apa, Mark?" tanya Silva. Mark mengangkat tangannya. Dengan gemetaran ia menunjuk ke arah rumah gubuk tanpa pintu di sampingnya. Silva dan Paul mengikuti arah tunjuk Mark dan terkejut. Keringat dingin langsung bercucuran. Di dalam rumah gubuk tanpa pintu itu tergeletak tulang belulang di sana. Melihat itu, nyali Silva jadi ciut. Di sini Paula yang masih berani untuk memeriksa ke dalam rumah gubuk itu. Ia melihat tulang belulang seperti tengkorak manusia, tergeletak dengan darah yang sudah mengering. Di sana juga tergeletak pakaian. Paul mengira itu pasti pakaian milik tengkorak ini. Ia memungut pakaian dengan celana jeans itu. Dilihat dari style pakaian ini, terlihat modern. Paul merogoh saku jeans itu dan menemukan sebuah ponsel. Pasti ini ponsel milik tengkorak manusia ini. Silva dan Mark ikut masuk ke dalam gubuk. Mereka ingin muntah saja melihat tengkorak itu. Sedangkan Paul berusaha menyalakan ponsel itu, tapi tak bisa. Mungkin baterainya habis. "Mark, lo bawa powerbank kan?" tanya Paul. Mark yang masih fokus menatap tengkorak dengan wajah jijik itu, tersadar dan segera merogoh tas ranselnya. Ia mengeluarkan powerbank dan memberikannya ke Paul. Paul dengan cekatan segera mengisi daya ponsel itu dan bernapas lega kala ponsel itu masih menyala. Setelah sedikit terisi, Paul menyalakan ponsel itu dan beruntung tidak menggunakan pola. Ia membuka galeri untuk melihat sang pemilik ponsel ini. Mark dan Silva yang sama penasaran ikut melihatnya. Di dalam galeri itu terdapat banyak foto-foto pemiliknya. Paul melihat foto yang diambil terakhir dan terkejutlah mereka kala melihat dua orang gadis yang tengah tersenyum ke arah kamera. Tidak salah lagi, salah satu gadis itu adalah kembarannya Silva. "Dia kan Sylvie, apa jangan-jangan tengkorak ini?" Mark tak berani melanjutkan. "Bukan," ucap Paul. "Tengkorak ini bukan Sylvie, melainkan sahabatnya. Lihat bajunya, sama dengan pakaian ini, dan rambutnya berwarna pirang, sama dengan tengkorak itu." Paul menunjuk ke arah tengkorak manusia yang hanya tinggal tulang belulang. Hanya rambut berwarna pirang yang masih utuh, sama persis dengan rambut sahabatnya Sylvie. "Berarti tengkorak ini Lena. Lalu di mana Sylvie?" gumam Silva shock. Ia tak berani membayangkan hal tragis yang sama terjadi kepada kembarannya. Kemungkinan Sylvie juga mengalami hal yang sama, ucap Paul menyimpulkan. "Tidak mungkin," gumam Silva, masih tak percaya. "Tapi ini ulah siapa? Apa ini ulah zombie?" tanya Mark penasaran. "Kau ini kebanyakan nonton film zombie, Mark. Jika ini ulah zombie, tidak akan sampai memakan dagingnya semua hingga menyisakan tulang belulang saja. Zombie hanya menggigit dan menularkan virus saja. Hanya satu yang aku tahu, ini pasti ulah kanibal," jelas Paul. "Kanibal? Apa desa ini desa penuh kanibal?" Mark terlihat ketakutan. Wajahnya pucat pasi. Ia berpikir mereka sudah masuk ke dalam bahaya sekarang. "Entahlah, dari awal memang tempat ini sudah terlihat berbahaya," Paul mengatakannya sembari menatap tajam Sylvie. Sedangkan orang yang ditatap Paul terlihat tak bergeming sama sekali. Pikirannya kalut dan nyalinya langsung ciut seketika.
Awalnya ia begitu bertekad ingin mencari kembarannya, namun saat melihat kenyataan bahwa sahabat kembarannya sudah menjadi tengkorak, membuat Silva takut. Iya, ia takut hal yang sama terjadi kepada kembarannya. "Kita harus pergi dari tempat ini sekarang juga," seru Mark panik. Ia segera berlari keluar gubuk dan kembali ke pintu besi awal mereka masuk. Mark mencoba membuka pintu besi itu, tapi tak bisa dibuka sama sekali. Paul dan Silva yang baru sampai juga ikutan membuka pintu besi itu, namun tetap tak bisa dibuka sama sekali. Mereka sudah terperangkap di tempat ini. "Percuma kita terus-terusan berusaha membuka pintu ini, hasilnya akan tetap sama. Entah siapa yang telah menciptakan tempat ini, tetapi yang aku tahu bahwa mereka sengaja ingin menjebak orang-orang dari luar untuk terperangkap di tempat ini." Paul kembali berspekulasi. Mereka itu siapa?" tanya Mark. "Entahlah, daripada berdiam diri dalam ketakutan, mending kita cari tahu hal lain yang mencurigakan, seperti halnya CCTV di luar tembok ini. Aku yakin ada pihak yang tak bertanggung jawab, sengaja menciptakan tempat ini." Silva dan Mark menyetujui usul Paul. Di antara mereka, Paula orang yang cerdas, menyimpulkan sesuatu meskipun dalam situasi seperti ini. Mereka bertiga kembali masuk ke dalam desa, semakin dalam lagi. Tak beberapa lama mereka melihat sebuah gedung menara yang tinggi di pedesaan itu. Mereka berpikir, di pedesaan seperti ini berdiri sebuah gedung modern yang sangat kokoh. Gedung menara itu terlihat mencolok di antara rumah-rumah gubuk di desa ini. Paul semakin yakin bahwa tempat ini sangat mencurigakan. Terbukti dengan adanya CCTV dan sebuah gedung menara modern. Mereka saling pandang terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam gedung modern tanpa pintu itu. Mereka akan mencari tahu lebih dalam lagi hal ganjil yang mereka alami ini. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.